Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran dasar desain grafis dalam keadaan masih tatap maya ya, belum bisa tatap muka di sekolah. Ya, mudah-mudahan insya Allah rencana yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud bahwa di awal tahun pembelajaran 2020-2021 di semester genap di bulan Januari nanti insya Allah kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring ya atau secara tatap muka seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran dasar desain grafis pada siang hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silahkan kepada Husein untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Husein yang sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Walaupun hari ini enggak semua teman-teman kita bisa bergabung ya di kelas maya kita hari ini ya. Tapi insya Allah mereka juga dalam keadaan sehat ya. Kalaupun misalnya ada yang kurang sehat atau ada yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh ya, lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Nah, Ibu lihat kalian sekarang pakai seragam ya. Kangen pakai seragam nggak? Kangen pakai seragam ke sekolah ya. Nah, mudah-mudahan nanti segera terrealisasi di awal semester depan. Ya, baik anak-anak Ibu, walaupun dalam keadaan di tengah pandemi seperti saat ini, kita pembelajaran masih menggunakan Zoom untuk kegiatan pembelajaran daring, tapi Ibu lihat kalian tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya, dan Ibu harap semoga semangat kalian ini akan tetap terus seperti ini, ya, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Baik, Ibu ingatkan dulu untuk anak-anak Ibu kelas 10 RPL, apakah sudah melaksanakan checklist daftar hadir hari ini untuk mata pelajaran dasar desain grafis? Siap, sudah. Oke. Bagi yang belum menceklis atau mengisi checklist daftar hadir hari ini, silakan untuk segera menceklis daftar hadir agar nanti tidak absen gitu ya, tidak kosong di daftar hadirnya. Baik anak-anak Ibu, kalau sudah mengisi checklist daftar hadir di Google Classroom, hari ini kita akan mempelajari materi baru, namun masih dalam KD yang sama, yaitu manipulasi gambar vektor menggunakan fitur efek. Sebelum kita bahas materi untuk hari ini, masih ingat materi-materi sebelumnya? Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat. Ada banyak lupanya apa banyak ingatnya? Sedikit lupanya. sedikit lupanya, banyak ingatnya. Oke, ya memang kalau lupa itu manusiawi ya, kadang Ibu juga suka lupa. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu review dulu ya materi yang kemarin kita telah pelajari. Kita sudah mempelajari teknik manipulasi bentuk gambar vektor, juga kita sudah mempelajari teknik shaping ya. Oke, kita lihat dulu sekilas ya. Untuk mengingat kembali media pembelajaran. Nah, ini teknik manipulasi gambar ya. Kemarin kita sudah mempelajari teknik manipulasi gambar. Ya, ada manfaatnya, kemudian teknik manipulasi dasar gambar vektor itu ada select, kemudian ada move atau memindah, ada resize, memperbesar atau memperkecil, ada rotate. Nah, itu teknik manipulasi bentuk. Kemudian tadi itu teknik manipulasi dasar ya, teknik manipulasi dasar gambar vektor.
Kemudian ada teknik manipulasi bentuk atau shaping, ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back, dan ada back minus front. Nah itu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah hari ini mau mempelajari apa Bu? Hari ini kita akan mempelajari Oke, sekarang hari ini kita karena sudah mempelajari teknik manipulasi gambar, hari ini kita akan mempelajari teknik manipulasi teks ya. Jadi gambar tanpa teks itu kan kadang seperti apa ya istilahnya? Seperti kurang pas ya. Jadi gambar kalau ada teksnya akan lebih baik, akan lebih bagus, akan lebih jelas, pesannya akan tersampaikan. Selanjutnya untuk materi pembelajaran hari ini, ya Ibu akan lakukan share screen. Teknik manipulasi teks ya, pada Corel Draw. Nah, materi ini sudah Ibu upload atau sudah Ibu share di Google Classroom kelas 10 RPL ya. Barangkali ada yang belum mendownloadnya, silahkan sambil kita melakukan Zoom meeting, sambil di-download dulu materi ini ya. Jadi kalian bisa sama-sama membaca. Yang sudah mendownload, yang sudah membaca, Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekarang akan kita bahas ya, akan kita bahas sedikit. Oke, akan kita review. Nah ini teknik manipulasi teks pada Corel Draw. Adapun tujuan pembelajarannya. Ya, di sini ada tujuan pengetahuan dan juga tujuan keterampilan. Nah, tujuan pengetahuan ini terdiri dari tujuan produk dan juga proses. Untuk produknya, melalui proses mencari informasi. Melalui proses mencari informasi dan membaca materi tentang teknik manipulasi teks, secara mandiri peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah teknik manipulasi teks dengan benar dan teliti. Kemudian untuk prosesnya, siswa diharapkan dapat menjelaskan tools pada aplikasi CorelDRAW yang digunakan membuat manipulasi teks dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Seperti biasa, nilai KKM-nya adalah 75 ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari keterampilannya, dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, siswa dapat menunjukkan langkah-langkah teknik manipulasi teks sesuai rincian tugas kinerja pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Itu ya. Nah, kemudian KD dan IPK. KD itu kompetensi dasar dan IPK itu untuk KD adalah kompetensi dasar dan IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama ya dengan pertemuan kemarin, yaitu KD 3.7 dan 4.7. Yang 3.7-nya menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Dan yang 47-nya memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk yang pengetahuan, saat ini kita ada di pengetahuan, maaf, 3.79, yaitu mendeskripsikan teknik manipulasi teks sebagai pelengkap teknik manipulasi gambar vektor. Kemudian yang keterampilannya melakukan teknik manipulasi teks yang digunakan sebagai pelengkap teknik manipulasi gambar vektor. Nah, itu KD dan IPK ya. Apa itu teknik manipulasi teks ya? Teknik manipulasi teks, sebuah desain yang sempurna selain dilengkapi gambar-gambar yang menawan masih tetap membutuhkan teks. Keberadaan teks digunakan untuk menjelaskan ide yang akan disampaikan pada desain tersebut. Teks yang dituangkan pada sebuah desain tidak boleh mengurangi
segi-segi artistik yang ada. Justru teks harus memperkuat nilai artistik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan teks pada gambar itu jangan menjadikan gambar tersebut menjadi jelek ya, melainkan gambar tersebut harus tetap terlihat indah, tetap menampilkan nilai estetisnya, dan kemudian menjadi jelas pesan yang disampaikan daripada gambar tersebut. Oke, Ibu akan jelaskan beberapa teknik manipulasi teks yang ada pada CorelDRAW. Di sini yang pertama ada menambahkan teks pada lembar kerja. Ya. Masih ingat bagaimana cara membuat teks di CorelDRAW? Kita menggunakan tools apa? Namanya? Namanya apa? Ada yang ingat? Lupa ya. Nah ini, jadi untuk membuat teks pada area kerja CorelDRAW itu kita menggunakan text tool. Ya, kita menggunakan text tool atau dengan cara menekan tombol F8 pada keyboard. Ya, nah seperti ini. Nah di toolbox di yang paling sebelah kiri itu kan ada beberapa tools ya. Nah salah satunya itu adalah text tool yang digunakan untuk membuat teks atau menyisipkan teks. Kemudian di sini dijelaskan lagi. Arahkan kursor pada lembar kerja dengan cara langsung diklik atau dibuat area atau drag and drop untuk penulisan. Oke, selanjutnya ada pengaturan dasar teks. Ya, teks yang telah dituliskan dapat diatur jenis fontnya. Nah, itu ada di property bar ya. Kita bisa mengganti jenis fontnya dan juga ukurannya. Kemudian pengaturan tersebut dapat ditemukan pada toolbar teks seperti pada area yang di kotak merah di bawah dan pada teks properties pada sisi kanan lembar kerja. Oke, dilanjut. Nah, ini pewarnaan pada teks sama dengan pewarnaan objek biasanya, pengaturan warna pada teks properties. Ini contohnya ya, seperti ini. Nah, kemudian pada contoh ini dibuat tulisan dengan warna gradasi seperti gambar di atas, di mana pengaturan warna gradasi terdapat pada menu edit fill seperti pada gambar di bawah ini. Ya, seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu praktekkan ya. Nah, kemudian membuat teks menjadi curve. Selain bisa membuat teks seperti pada pengolah kata, biasanya pada CorelDRAW juga dapat mengubah teks atau tulisan menjadi sebuah objek terpisah yang dapat diubah seperti objek biasanya dengan cara klik kanan pada teks, kemudian pilih convert to curves, seperti pada gambar berikut. Nah, jadi ketika kita sudah membuat sebuah tulisan, kita klik kanan pada tulisan tersebut, lalu kita pilih convert to curves. Ya, ini yang ini, ada di situ kan ada pilihannya, frame type, create new symmetry, convert to paragraph text. Nah, ini yang pilihnya, convert to curves ya. Kemudian selanjutnya, kemudian pilih break curve apart, seperti gambar di bawah ini. Ya. Jika kalian ingin membuat teks yang telah kalian buat menjadi terpisah menjadi tiap huruf. Ya, jadi ukuran atau jarak daripada huruf-hurufnya itu renggang, semakin berjarak gitu ya. Di antar huruf jaga jarak gitu ya. Seperti kita saat ini harus jaga jarak seperti itu ya. Ini juga sama caranya tadi kalau yang tadi itu kan kliknya convert to curve. Yang ini kita klik kanan pada teks, kemudian pilihnya break curve apart. Atau bisa dengan cara menekan kombinasi tombol CTRL dan K secara bersamaan di keyboard. Ya. Oke, kalau tadi yang convert to curve itu shortcutnya L plus Q. Ya, kita tekan secara bersamaan di keyboard. Itu untuk convert to curve. Kalau misalnya break curve apart itu CTRL plus K. Ya. Nah, kemudian membuat teks mengikuti objek. Nah, ini misalnya kita mau membuat desain sebuah stempel biasanya ini. Caranya seperti apa, Bu? Pengen nulis kayak gitu? Ya, jadi tulisannya mengikuti objek, jadi lingkaran seperti ini. Nah, di sini dijelaskan, salah satu pengaturan teks yang disediakan oleh CorelDRAW adalah membuat teks dengan mengikuti sebuah objek seperti gambar di bawah ini. Caranya seperti berikut. Untuk membuat teks seperti gambar di atas, bisa dibuat teksnya terlebih dahulu, atau juga objeknya terlebih dahulu. Pada contoh kali ini,
akan kita buat objeknya terlebih dahulu, kemudian klik pada objek yang dibuat dan pilih pada menu teks dan pilih fit text to path. Ya. Jadi kita buat dulu objeknya seperti tadi misalnya objeknya objek lingkaran ya. Kemudian kita klik pada objek yang kita buat dan pilih menu teks. Nah, di sini di atas kan ada menu-menu ya, menu bar, objek, efek, bitmap. Nah, kita pilih menu teks, kemudian kita pilih fit text to path. Ya. Nah, kemudian klik pada sisi objek di mana kalian ingin membuat teks seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ketika si objeknya udah jadi, ya terus kita tempatkan atau kita arahkan kursor daripada objeknya sampai ada kursornya kedip-kedip gitu kayak mau bikin teks ya. Nah, baru kita ketikkan teks yang diinginkan. Kalau di contoh ini tulisannya SMKN 1 Bandung misalnya ya, seperti itu. Nah, itu referensi dari slide tadi. Nah, kemudian nanti jangan lupa kalian kerjakan tugas pada Google Classroom yang sudah Ibu tautkan juga di link berikut ya. Silakan dicek nanti Google Classroom-nya. Tugasnya ya LKPD untuk kegiatan pembelajaran dasar desain grafis yang ini. Nah, untuk penyerahan tugasnya dilihat ya waktu pengumpulannya kapan. Jangan sampai melebihi waktu pengumpulannya. Oke. Nah, sekarang ya tadi materinya sudah selesai ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu sampaikan? Ya. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Abrul? Ya. Ya. Gimana Abrul pertanyaannya? Bagaimana merubah bentuk huruf pada Corel Draw? Oh, bagaimana merubah bentuk huruf pada Corel Draw? Oke. Ibu tampung dulu pertanyaannya ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Cukup dulu? Oke, nanti pertanyaan Abrul Ibu jawab saat melakukan praktikum ya, praktik untuk membuat tadi manipulasi teks. Baik, sekarang kita lanjut ke Corel Draw ya. Nah, kita dulu. Kita bikin file baru ya. Kasih nama praktik 1. Nah, ini tampilan daripada area kerja CorelDRAW X7 ya. Kalian sudah tidak asing lagi karena kita sudah mempelajari ini di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, untuk melakukan manipulasi teks itu tentu saja kita akan banyak menggunakan tools daripada ini, text tool. Atau kita bisa menekan tombol F8 pada keyboard sebagai shortcut-nya ya, atau jalan pintasnya. Kita akan banyak menggunakan ini. Nah, misalnya kita mau ketik SMKN 1 Kertajati. Ya. Nah, tadi Abrul menanyakan, Bu, bagaimana merubah bentuk huruf? Mungkin maksud Abrul itu bentuk huruf itu jenis fontnya, ya, jenis hurufnya. Nah, di Corel Draw itu banyak sekali jenis-jenis font yang bisa kita gunakan. Nah, untuk merubahnya kita harus pastikan si teks tadi itu dalam keadaan aktif. Tahu dalam keadaan aktif itu adalah dengan cara seperti ini. Kita klik si objeknya atau teksnya. Nah, kemudian nanti akan ada titik-titik di kanan, kiri, dan atas bawahnya ya. Nah, jenis hurufnya kita bisa lihat di sini di property bar, ya di sini.
Ini kursor yang Ibu tunjuk. Nah, di sini ada font list. Kita bisa rubah di sini. Nah, kita bisa rubah di sini. Mau yang mana? Bebas ya. Sesuai kebutuhan. Kamu maunya yang mana? Ya kalian perlunya pakai jenis font yang mana? Mau yang biasa atau mau yang agak sedikit apa namanya? Penuh dengan ornamen seperti ini ya tulisannya, atau mau yang tebal dan yang lain-lain bisa dirubah di sini. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ini yang di sebelah font listnya ada font size. Font size itu adalah ukuran daripada teks yang kita buat. Nah, ini misalnya kita mau bikin dari 150 PT atau 100 aja deh. 100 PT, PT itu poin ya, 100 poin. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih besar. Kemudian untuk memberikan warna, ya, untuk memberikan warna itu bisa kita buat di sini. Kita bisa milih di color palette. Nah, misalnya kita klik merah, jadi berwarna merah ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk merubah huruf-hurufnya ya, kayak misalnya tadi untuk membuat bentuk hurufnya mengikuti objek misalnya ya. Nah, kita buat dulu objeknya. Nah, kemudian kita pilih menu teks, kemudian kita pilih fit text to path. Nah, kemudian kita taruh kursornya di sebelah sini, ya ketika sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, kita ketikkan. Apa yang mau kita ketik? Bebas ya, sesuai kebutuhan. Misalnya SMK Negeri 1 Kertajati. Nah, seperti itu. Hurufnya bisa dirubah? Bisa, tentu saja ya. Misalnya hurufnya jadi seperti ini. Oke, sorry, kita blok dulu. Kita blok dulu, misalnya yang ini hurufnya. Nah, ininya dirubah, misalnya lebih besar. Nah, bagaimana cara membuat teks mengikuti objek yang ada di CorelDRAW? Pertama tadi kita sudah membuat objeknya ya. Dalam hal ini Ibu membuatnya objek lingkaran. Kemudian setelah itu kita aktifkan dulu objek lingkarannya. Kemudian kita pilih menu teks. Lalu kita pilih fit text to path. Nah, kemudian kita tempatkan kursornya di sini, di objek, ya sampai ada muncul tanda seperti ini. Nah, sampai muncul kedip-kedip seperti itu kursornya. Lalu kita ketikkan teks yang ingin kita tuliskan. Ya, oke, sorry. Di sini. Saya ini SMK Negeri 1 Kertajati. Ini bisa kita blok dulu untuk merubah bentuk huruf dan ukuran hurufnya. Misalnya kita rubah seperti ini. Ininya ukurannya misalnya kita rubah jadi 36. Kemudian ini bisa kita tarik sesuai keperluan. Nah, misalnya mau sampai full, kita tinggal tarik lagi. Ya, kita tarik lagi bisa. Nah, oh ini lu nggak ke ini ya. Tuh, nggak ke bawah huruf S-nya. Oke, kita ini dulu. Sorry. Ya, anggap yang S-nya tadi sudah ke ini ya, sudah terblok dan sudah terganti hurufnya. Nah, kemudian setelah itu kita hilangkan objek lingkarannya. Sorry. Nah, kita hilangkan objek lingkarannya.
Nah, seperti ini ya. Jadi si objek lingkaran tadi bisa kita hapus, kita hilangkan. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk teks sesuai dengan objek yang telah kita buat sebelumnya. Bu, kalau misalnya objeknya segitiga bisa nggak? Bisa ya. Jadi apapun bentuk objeknya ketika kita tempatkan fit text to pad pada objek ini, maka si teks tadi akan mengikuti objeknya. Bu, kalau misalnya bukan pakai objek tapi pakai misalnya garis sembarang, bisa nggak? Tentu bisa juga ya. Misalnya kita pakai freehand. Nah, kemudian kita misalnya ketikkan, kita ketikkan dulu padnya atau garisnya. Kemudian sama, kita pilih juga teks, kemudian fit text to pad. Nah, kemudian kita arahkan sini, si kursornya misalnya Ade Hermawan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti oke ini ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi mau pakai objek atau mau pakai pad atau garis itu bisa ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang bagaimana cara membuat manipulasi teks pada CorelDRAW untuk melengkapi gambar-gambar atau manipulasi gambar vektor yang biasa kita buat di CorelDRAW. Jadi selain bisa memanipulasi gambar, kita juga harus bisa memanipulasi teks karena antara objek gambar dan teks itu selalu berbarengan ya, bersamaan. Jadi ada gambar, ada teks sebagai pelengkapnya atau sebagai penjelasnya. Bagaimana, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Siapa aja yang bertanya silahkan. Tidak ada, sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Ya, sudah. Oke, kalau sudah jelas, Ibu pengen salah satu dari kalian seperti biasa untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ya, silakan, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Siapa? Kusmini, silahkan Mini. Sebuah desain yang sempurna selain dilengkapi gambar-gambar yang menawan masih tetap membutuhkan teks. Keberadaan teks digunakan untuk menjelaskan ide yang akan disampaikan pada desain tersebut. Ya. Teks yang dituangkan pada sebuah desain tidak boleh mengurangi segi-segi artistik yang ada, justru teks harus memperkuat nilai artistik. Udah, Ibu. Oke. Ya, jadi teknik manipulasi teks yang kita buat, ya kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya manipulasi teks yang kita buat itu jangan sampai merusak manipulasi atau gambar yang telah kita manipulasi sebelumnya. Jadi teks itu fungsinya untuk sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap dan sebagai penunjang daripada gambar, seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih Mini tadi yang telah memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita refleksi dulu ya, semacam umpan balik seperti itu. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau kasih masukan buat Ibu Nining? Kegiatan pembelajaran misalnya Bu, pembelajaran selanjutnya harusnya seperti apa nih biar lebih enjoy kitanya? Gimana Ning? Ada pendapat? Coba. Enggak, Bu. Oh, enggak. Siapa tuh? Husen. Ada masukan buat Ibu atau buat rekan-rekan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti apa supaya lebih mudah dipahami, mungkin seperti itu?
pengen tatap muka Ibu. Pengen tatap muka. Oke, sabar ya. Insya Allah Ada di praktek, Bu. awal semester 2, kalau misalnya tidak ada halangan dan semuanya oke, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ada lagi yang lain? Masukan buat kegiatan pembelajaran dasar desain grafis, buat refleksi Ibu dan juga mungkin rekan-rekan yang lain supaya kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Udah pengen tatap muka aja? Ya biar bisa Ya, Bu. praktek ya. Ya, Bu. Selanjutnya tugas ya, tugas yang ada di Google Classroom jangan lupa dikerjakan. Ibu share screen dulu. Nah, ini tugas di Google Classroom sudah tersedia ya dalam bentuk LKPD. Ini ya, Ibu tunjukkan. Ya, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD lembar kerja peserta didik untuk materi manipulasi teks pada Classroom dalam bentuk Google Form. Seperti biasa, kalian akan diminta untuk mengerjakan 5 soal essay, ya 5 soal uraian. Kalian bisa isi dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, di situ kalian diminta untuk mengisikan email address, nama peserta didik, dan kalian akan diminta mengerjakan 5 soal. Seperti ini. Nah, soalnya seperti ini. Ya, jelaskan fungsi dan dari teknik manipulasi teks dalam bidang desain grafis. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat teks pada aplikasi CorelDRAW. Bagaimana cara membuat teks menjadi terpisah pada aplikasi CorelDRAW? Apa fungsi dari Fit Text to Pad pada aplikasi CorelDRAW? Ya ini. Oke, pada aplikasi CorelDRAW itu sudah muncul. Kemudian yang terakhir, buatlah sebuah logo dengan menggunakan teknik manipulasi teks sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, untuk nomor 5 ini, ya untuk tugas nomor 5, buatlah sebuah logo dengan menggunakan teknik manipulasi teks sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Karena enggak semua kalian memiliki komputer atau laptop ya yang terinstal aplikasi CorelDRAW. Jadi Ibu membebaskan kalian untuk membuat logo menggunakan teknik manipulasi teks tersebut dengan aplikasi apa aja ya, aplikasi apa saja yang sesuai dengan tugas tersebut, aplikasi yang ada di HP Android kalian masing-masing ya. Jadi misalnya ada aplikasi yang untuk membuat manipulasi teks, kalian bisa gunakan. Jadi tidak harus menggunakan CorelDRAW ya, seperti itu. Terus untuk batas akhir pengumpulannya seperti biasa hari ini pukul 4 sore ya. Jangan lebih dari waktu yang telah ditentukan. Paham sampai di sini dengan tugasnya? Itu logo. Paham ya? Oke, ada pertanyaan dulu untuk tugas yang Ibu berikan? Itu pembuatan logonya bebas. Bebas ya, sesuai kreativitas masing-masing ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain untuk tugas? Saya ingat ya, untuk pengumpulannya atau penyerahan tugas hari ini maksimal jam 4 sore. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena ini adalah pertemuan terakhir di semester awal, di semester 1 untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Minggu depan kita akan memasuki kegiatan penilaian akhir semester ya. Jadi Ibu harap untuk mata pelajaran Ibu, karena materi sudah tersampaikan seluruhnya, LKPD semuanya juga sudah Ibu berikan. Jadi Ibu harap nilai dari kegiatan PAS nanti maksimal ya. Paham semuanya? Bu, Ya. paham. Oke, seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan kepada Husen untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Husen. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih, Husen. Ingat anak-anak Ibu ya untuk selalu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit dan termasuk salah satunya yang
saat ini sedang parah ya di daerah kita itu pandemi COVID-19, dan kita berdoa semudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkegiatan seperti biasa, seperti sedia kala sebelum virus tersebut menyerang. Baik anak-anak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih juga telah mengikuti kegiatan pembelajaran dasar desain grafis hari ini dalam keadaan berjauhan ya, dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mudah-mudahan di semester depan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti sedia kala ya. Terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.